Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok pasukan dari MI6 yang sedang menjalankan sebuah misi rahasia. Salah satu anggota tim tersebut adalah seorang agen wanita bernama Hetty Shaw. Tugas Hetty adalah membuka sebuah koper berisi sampel virus berbahaya. Namun tiba-tiba seorang penjahat bernama Brixton Lore datang untuk merebut kembali virus tersebut. Dengan teknologi canggih pada lensa matanya, Brixton mampu membaca pergerakan lawan dan memprediksi serangan mereka. Ia dengan mudah melumpuhkan seluruh pasukan MI6. Demi mencegah virus jatuh ke tangan musuh, Hetty nekat menyuntikkan sampel virus itu ke dalam tubuhnya sendiri sebelum melarikan diri. Sementara itu, Brixton memerintahkan anak buahnya untuk memburu Hetty dan mengambil kembali virus tersebut. Go away with the virus. I want her on the run. Monitor all channels and make sure she takes the fall. Who's gonna stop me? Kemudian kita diperkenalkan dua tokoh utama film ini, yaitu Hobbs dan Shaw. Mereka sedang berada di sebuah tempat hiburan untuk menghajar sekelompok gangster. Lalu memaksa pemimpinnya mengungkap informasi tentang keberadaan virus yang kini menjadi incaran berbagai organisasi kriminal. And what you might call a champagne. I'm gonna kill you! I'm gonna die! No, it's my favorite jacket. They're called Etion. Black Tech. Keesokan harinya, Hobbs terlihat menemani anaknya mengerjakan tugas sekolah. Sementara Shaw mengunjungi ibunya yang berada di penjara. Dari pertemuan itu akhirnya terungkap bahwa Hetty ternyata adalah adik kandung Shaw. Tak lama kemudian, seorang agen CIA bernama Loki menemui Hobbs dan menjelaskan bahwa virus tersebut bernama CT17. Senjata biologis mematikan yang dapat diprogram menggunakan teknologi bernama Snowflake. Hetty kini dianggap sebagai agen MI6 yang membelot karena mencuri virus itu. Pada waktu yang bersamaan, Shaw juga direkrut oleh CIA untuk membantu mendapatkan kembali virus tersebut, terutama karena adiknya menjadi tersangka utama dalam kasus pencurian itu. No fucking way! Demi menyelesaikan misi, Shaw dan Hobbs akhirnya dipertemukan di markas CIA untuk bekerja dalam satu tim. Sayangnya keduanya memang sudah lama saling bermusuhan, sehingga setiap pertemuan selalu dipenuhi adu mulut dan persaingan, membuat kerjasama mereka tampak mustahil terjalin. Shit, I got a job to do. If you ever talk about my mother, I'll put your head through that wall. Why don't you two take a seat and we'll talk through this? Hobbs akhirnya menemukan lokasi persembunyian Hetty, sementara Shaw langsung mendatangi apartemen adiknya. Di sana ia menemukan berbagai senjata dan perangkat komputer milik Hetty. Pada saat bersamaan, Hobbs mencegat Hetty yang kini tampil dengan penyamaran baru. Tak lama kemudian beberapa pria bersenjata muncul dan menyerang mereka. Hobbs, Shaw, dan Hetty pun terlibat pertarungan sengit.
Hobbs bahkan cukup kesulitan menghadapi Hetty yang ternyata memiliki kemampuan bertarung luar biasa. Terungkap pula bahwa kekuatan Brixton berasal dari program Eteon yang telah mengubahnya menjadi manusia super. Me and you have a little chat. Hobbs kemudian menginterogasi Hetty dan memintanya menunjukkan lokasi virus tersebut. Namun, Hetty menyangkal mengetahui keberadaannya dan bersikeras bahwa dirinya tidak membunuh tim MI6. Sebenarnya Hobbs sudah menyadari bahwa Hetty bukan pelaku pembantaian itu, karena gaya bertarung pelaku sangat berbeda. Hobbs hanya ingin memastikan keselamatan dunia sebab jika virus itu jatuh ke tangan yang salah, kehancuran besar bisa terjadi. Saat Hobbs hendak menghubungi anaknya, ia menugaskan seorang agen CIA untuk mengawasi Hetty. Face. It's me. I catch everybody out. Did you catch that hot spy lady? Actually, like, flirt, Dad. Sometimes people. Me and the spy lady were not. Tak lama kemudian, Shaw datang dan meminta Hobbs melepaskan adiknya yang sempat ia kira sebagai kekasihnya. Put that down. Hobbs! Saving you. What are you doing? That. Ketika Hetty akhirnya mengaku bahwa virus tersebut berada di dalam tubuhnya, tiba-tiba Brixton bersama pasukan Eteon muncul untuk menculiknya. Dalam situasi genting itu, Hobbs dan Shaw terpaksa bekerja sama demi melawan Brixton dan menyelamatkan Hetty. Mereka kembali terlibat pertarungan sengit di area bawah gedung. More of a now type of guy. Dalam pertarungan itu, terungkap bahwa Brixton pernah ditembak 3 kali oleh Shaw sebelum akhirnya bergabung dengan organisasi Eteon dan diubah menjadi manusia super. Karena Brixton bukan lawan sembarangan, Hobbs melempar peledak agar mereka bertiga bisa kabur. Get in the car. Shaw segera memacu karena menyadari Brixton bukan lawan yang biasa. Hobbs melemparkan bahan peledak untuk menciptakan kesempatan melarikan diri. Shaw segera memacu mobilnya, tetapi Brixton bersama anak buahnya langsung mengejar mereka. Program intercepting back up. Kejar-kejaran berbahaya pun terjadi di jalanan kota. Berkali-kali Hobbs dan Shaw hampir tertangkap, namun mereka selalu berhasil lolos, bahkan saat harus melewati jebakan di antara truk-truk kontainer. Setelah itu Brixton kembali ke markas Eteon. Organisasi tersebut kemudian meretas berbagai jaringan media di seluruh dunia dan menyebarkan berita bahwa Hobbs dan Shaw kini menjadi buronan CIA. Di balik semua itu, Eteon ternyata memiliki ambisi besar untuk menguasai dunia dan menyingkirkan siapapun yang dianggap lemah. Hobbs dan Shaw kembali terlibat adu mulut hingga membuat Hetty kesal. Hetty pun memutuskan pergi sendiri mencari seseorang yang mungkin bisa mengeluarkan virus dari tubuhnya. Untung saja Hobbs ternyata telah mengantongi identitas seorang ilmuwan yang pernah menangani virus tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bergerak untuk menemui dokter tersebut. Sementara itu, pimpinan Eteon memerintahkan Brixton untuk membujuk Hobbs dan Shaw agar mau bergabung dengan organisasi mereka. Namun, Brixton tampaknya lebih memilih membunuh keduanya daripada bekerja sama. Sesampainya di tempat sang dokter, mereka meminta bantuan untuk mengeluarkan virus dari tubuh Hetty. Sayangnya dokter itu menjelaskan bahwa virus tersebut akan membunuh Hetty dalam waktu kurang dari 12 jam. Setelah itu, virus akan menyebar ke udara dan menginfeksi seluruh dunia hanya dalam hitungan minggu.
Why in the hell would you create something like that? Dokter itu juga mengungkap bahwa dirinya telah dibohongi oleh Eteon, organisasi yang selama ini mengaku ingin menyelamatkan dunia. Kini hanya ada dua pilihan, yaitu membunuh Hetty untuk menghentikan penyebaran virus atau membawa Hetty ke markas Eteon di mana terdapat mesin khusus yang mampu mengekstrak virus dari tubuhnya. A secret data complex laboratory, but a snowflake. What for second part of it? Karena itulah Shaw mengajak Hobbs dan Hetty pergi ke Rusia. Mengingat mereka sudah menjadi buronan internasional, Shaw menyiapkan identitas palsu agar perjalanan mereka lebih aman. Thing that's gonna fit. Fit what, a Smurf? I apologize in advance if it's a little loose around the balls. Saat berada di bandara, Hetty dan Shaw berhasil melewati pemeriksaan imigrasi tanpa kesulitan. Namun Shaw sengaja mengerjai Hobbs dengan memberinya nama samaran Mike Oxmaul atau si pria dengan Johnny imut-imut. Akibatnya Hobbs sempat ditahan dan diinterogasi petugas bandara sebelum akhirnya berhasil lolos dan kembali naik ke pesawat. You are an asshole. I love you, babushka. Di sisi lain, sang dokter virus terkejut ketika Brixton berhasil menemukan lokasi persembunyiannya. Please let me go. Sesampainya di Rusia, Shaw membawa Hobbs dan Hetty menemui seorang wanita bernama Margarita, mantan kekasihnya yang juga seorang bos mafia berpengaruh. Awalnya suasana terasa canggung, tetapi mereka akhirnya bekerja sama menyusun rencana untuk menyusup ke markas Eteon yang dijaga sangat ketat dengan teknologi keamanan canggih. We need to find the C7 extraction machine. Oh, I can handle that part. Earbuds. These are your Kevlar. Scorpion Evo 3 sights. Put it in the right. How do I look? It's a little tight. Setelah mempersiapkan senjata dan perlengkapan dari Margarita, ternyata wanita itu justru mengkhianati mereka. Demi mempermudah jalan masuk ke markas Eteon, Margarita menyerahkan Hetty kepada Brixton. Hetty kemudian dibawa ke fasilitas pengembangan senjata biologis milik Eteon yang berada di Ukraina. I got shot. I'm ready. I'm right through. Ah, you asshole! Di sana Hetty dipersiapkan untuk menjalani proses ekstraksi virus dari tubuhnya. Sementara itu, Hobbs dan Shaw mulai bergerak menjalankan misi penyelamatan dengan menyusup melalui jalur yang berbeda. I tell you, we ain't gonna waffle. 5 minutes. We get in and get out. Blow this death factory to pieces. Remember the hallway. Namun setibanya di dalam markas, mereka kembali berhadapan dengan Brixton dan pasukannya. Pertarungan sengit pun terjadi hingga akhirnya Hobbs dan Shaw berhasil dilumpuhkan dan dibuat pingsan.
Saat keadaan tampak mustahil, giliran Haiti yang mengambil alih keadaan. Dengan kemampuan bertarungnya, ia berhasil melepaskan borgol dan melumpuhkan para penjaga. Haiti kemudian melarikan diri bersama sang dokter sambil membawa mesin ekstraksi virus. Di sisi lain, Hobbs dan Shaw disandra menggunakan rantai besar yang melilit tubuh mereka. Brixton bahkan menyetrum keduanya sambil memaksa mereka bergabung dengan Eteon atau mereka mati di kursi penyiksaan. Tiba-tiba Haiti dan sang dokter datang menyelamatkan mereka dengan menyerang Brixton menggunakan api. Pertarungan pun kembali terjadi. Big Jagger. Shaw dan Hobbs segera melarikan diri sambil membawa kendaraan agar Haiti bisa melompat ke atasnya. Hobbs bahkan mempertaruhkan nyawanya demi mengambil mobil yang membawa mesin ekstraksi virus. Brixton yang marah besar langsung membunuh sang dokter. Really is Black Superman. Engage drone. Lalu kembali mengejar mereka bersama anak buahnya. Route to intercept. Dalam situasi berbahaya itu, Haiti berhasil melompat ke arah Hobbs dan langsung disambut dalam pelukannya. Shaw kemudian naik ke sebuah truk sambil terus dikejar Brixton. I got him, I got him. Meski sempat tertimpa reruntuhan bangunan, Brixton tetap bangkit tanpa luka sedikit pun karena kemampuan manusia supernya. Sayangnya mesin ekstraksi virus mengalami kerusakan parah. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Haiti meminta Hobbs dan Shaw membunuhnya demi menyelamatkan umat manusia. Shaw pun emosi dan jelas menolak melakukan hal tersebut. Hobbs yang memiliki ide lain lalu mengajak mereka pergi ke Samoa, kampung halamannya, untuk mencari bantuan dari keluarganya. Last place on earth I ever want to go. Sesampainya di Samoa, Hobbs justru mendapat jotosan dari saudaranya yang bernama Jonah. Two balls worth 50 quid, he punches him in the face. Ia masih marah karena Hobbs pergi meninggalkan keluarga selama hampir 25 tahun. Meski begitu, ibu mereka tetap menyambut Hobbs dengan hangat. My baby boy. What did you bring here? What's going on? Go global. If it's not, You should have stayed away. we could die. Good! You boys hear me? Tables, the clothes is here. Alo. How you look? This is your home. Di saat yang sama, Brixton bersama pasukan Eteon mulai bergerak menuju Samoa untuk memburu mereka. I will. Selain meminta Jonah memperbaiki mesin ekstraksi virus, keluarga Hobbs juga menyiapkan berbagai senjata tradisional peninggalan leluhur untuk menghadapi pasukan Eteon. We're gonna fight with this. We're gonna fight with this. Let's go old school. Agar pertarungan menjadi lebih seimbang, Haiti bertugas meretas sistem persenjataan milik musuh. Persiapan perang pun dilakukan di sekitar tebing dekat desa. How many more of these we gotta do? We'll build a no man's land. Kini, Hobbs dan Shaw mulai benar-benar akur demi satu tujuan, yaitu menyelamatkan dunia. Nobody
Sebelum pertempuran dimulai, Hobbs dan Hetty sempat menikmati matahari terbenam bersama, menyadari bahwa itu mungkin menjadi momen terakhir mereka jika gagal bertahan hidup. Tak lama kemudian, Jonah akhirnya berhasil memperbaiki mesin ekstraksi. Proses pengeluaran virus dari tubuh Hetty segera dimulai dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Usos! It's time. Ketika pasukan Eteon tiba, Hobbs muncul mengenakan pakaian tradisional Samoa sambil memimpin keluarganya menghadapi musuh. Usoy! Samoa! Pada saat yang sama, Hetty berhasil mematikan sistem persenjataan canggih milik Eteon. Xiao lalu menjebak para musuh dengan kobaran api, sementara Hobbs dan keluarga besarnya bertarung habis-habisan melawan pasukan Eteon. Saat Hetty berada dalam bahaya, Xiao langsung datang menyelamatkannya. Di tengah kekacauan itu, Brixton berhasil membawa Hetty ke atas helikopter tempur. Hobbs dan Xiao kembali bekerja sama menghentikannya dengan menggunakan truk derek dan rantai pengait untuk menahan helikopter agar tidak kabur. You can't! Let's go fishing, Shaw! We're going for a ride! We're coming! Come on, brother! Let's go, Jonah! Gonna need more wood! Mereka mencoba menyeret Hobbs dan Xiao ke jurang. Tetapi mobil tua milik keluarga Hobbs ternyata telah dimodifikasi dengan nos sehingga mampu membalikan keadaan. Dari atas helikopter, Hetty berusaha membantu mereka. Namun keadaan justru menjadi kacau hingga semua kendaraan terjatuh ke jurang. Brixton kembali bangkit dan memerintahkan anak buahnya menembak Hetty tepat saat hitungan waktu ekstraksi hampir habis. Sementara itu, Hobbs dan Xiao kembali bersatu menghadapi si Terminator 1 ini. Bullshit! Di awal pertarungan mereka sempat kewalahan melawan kekuatan manusia super tersebut. Namun akhirnya mereka menemukan pola serangan yang tepat dan mulai menyerang secara bergantian hingga Brixton perlahan kehilangan keunggulannya. Benar saja strategi mereka berhasil. Brixton akhirnya dilumpuhkan.
Sementara Haiti sukses menyelesaikan proses ekstraksi dan virus kembali diamankan ke dalam tabung khusus. Meski memiliki kesempatan untuk membunuh Brixton, Shaw memilih tidak melakukannya karena ia masih memiliki rasa kemanusiaan. Tak lama kemudian ribuan warga Samoa berdatangan membantu keluarga Hobbs menghadapi sisa pasukan Eteon. You boys! Namun pada akhirnya pimpinan Eteon sendiri yang memutuskan menghabisi Brixton karena dianggap gagal menjalankan misinya. Meski identitas asli sosok di balik pimpinan Eteon masih menjadi misteri, Hobbs, Shaw, dan Haiti akhirnya berhasil menyelamatkan dunia dari ancaman virus mematikan tersebut. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya and bye-bye.